Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ketemu lagi sama Ibu pada mata pelajaran teknik pengolahan audio dan video ya pada pagi hari ini. Kita akan membahas materi yang baru ya. Namun sebaiknya sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, kita langsung masuk aja ya ke dalam pemateriannya. Seperti yang sudah kita tahu ya, kalau minggu lalu itu kita mempelajari tentang jenis-jenis multimedia ya, yang mana multimedia itu sangat beragam dan juga memiliki tahapan proses produksinya. Oke, boleh next Sahla. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai tahap praproduksi dalam pembuatan produk multimedia. Praproduksi ini identik dengan tahapan perencanaan ya anak-anak. Nah, secara umum, tahapan praproduksi ini merupakan awalan atau sebelum atau tahap pertama sebelum kita terjun membuat produk multimedia gitu. Nah, pada tahap praproduksi ini memiliki tujuan ya gitu yang mana kita harus mempersiapkan segala sesuatunya agar proses produksi nanti berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Boleh next Sahla? Nah, dalam tahap praproduksi ini, tahapan yang perlu kita lakukan itu yang pertama adalah pencarian dan penemuan ide. Tujuan dari pencarian atau penemuan ide ini adalah untuk memiliki konsepan yang jelas ataupun konsep yang kita inginkan bagaimana nanti produknya. Dalam penemuan ide atau pencarian ide ini itu disesuaikan dengan produk apa yang kita inginkan. Misalkan kita ingin membuat film pendek gitu. Nah, di film pendek ini alangkah baiknya gitu kita mencari dulu film-film pendek yang sudah ada dan kira-kira konsep-konsepan dari film pendek yang sudah ada itu seperti apa. Kita boleh membuat konsep baru ataupun ide yang lebih fresh lagi, lebih segar lagi gitu ya dalam pembuatan film pendek ini agar terasa lebih unik dan juga lebih baru gitu. Nah, selanjutnya adalah pembuatan sinopsis, treatment, storyboard, dan script. Nah, langkah berikutnya yaitu menjabarkan ke dalam sebuah sinopsis, treatment, shooting script, dan juga storyboard. Nah, langkah ini dirasa sangat perlu ya anak-anak sebelum kita membuat produk multimedia karena jika kita tidak membuat atau kita melewati langkah ini, nanti di saat kita produksi itu kita akan bingung. Kita mau bikin apa ya gitu. Kita akan seperti apa nih produknya nanti itu. Kita akan bagaimana tata cara syutingnya. Itu pasti akan bingung kalau kita melewati dulu tahap ini. Boleh next Sahla? Nah, selanjutnya ada sinopsis. Mungkin anak-anak di sini udah familiar ya gitu atau udah sering gitu dengar kata sinopsis. Nah, boleh nih anak-anak yang tahu sinopsis itu apa ataupun sinopsis itu biasanya ada di mana, boleh langsung nyalakan mic-nya aja dan langsung jelaskan gitu. Boleh pada anak-anak yang mau menjelaskan? Iya Bu, sinopsis itu merupakan salah satu cerita yang dibuat untuk membuat novel, komik, film, atau yang lainnya yang berhubungan dengan cerita. Iya, baik, betul sekali Sahla ya. Nah, sinopsis ini sering sekali ya kita lihat mau itu dari film pendek atau film animasi misal ataupun jangankan film gitu, komik aja biasanya akan ada nih sinopsis. Boleh selanjutnya Sahla? Nah, di sini ada contoh sinopsisnya yaitu dari film pendek yang berjudul 500. Boleh ya anak-anak untuk langsung dibaca aja kira-kira sinopsis itu seperti apa gitu. Nah, mungkin bisa anak-anak lihat juga ya di situ sinopsis lebih ke kira-kira jalan cerita ini akan seperti apa atau bisa dibilang garis besar cerita dari film pendek tersebut sudah dijelaskan di sinopsis. Boleh sama selanjutnya next. Ya, selanjutnya ada treatment. Nah, treatment
treatment ini mungkin anak-anak masih belum terlalu familiar ya gitu, atau mungkin ada yang baru pertama kali mendengar treatment itu apa gitu. Nah, boleh Ibu jelaskan treatment itu sebenarnya mirip dengan naskah atau skrip, cuman di treatment ini kita lebih mendetail gitu dan juga lebih menjelaskan kira-kira film atau misalkan produksi video yang akan kita buat itu seperti apa alurnya, atau misalkan akan seperti apa jalan ceritanya gitu. Boleh, sama selanjutnya next. Nah, di sini ada contoh treatment yang sudah Ibu lampirkan ya. Di sini ada contoh treatment dari video pernikahan. Bisa dilihat nih anak-anak, di sana ada teks-teks di mana kita menjelaskan kira-kira judul dari video pernikahan ini apa, lalu kemudian scene pertama itu akan seperti apa, dan juga nanti suasana yang akan digambarkan pada video pernikahan tersebut itu seperti apa, itu akan dijelaskan di treatment. Gitu. Boleh, next. Nah, selanjutnya ada storyboard. Nah, di sini pasti anak-anak udah lebih familiar juga ya, seperti sinopsis gitu. Lebih sering dengar kira-kira storyboard itu ada di mana aja. Nah, boleh nih, Ibu pengen tanya ke anak-anak, kira-kira storyboard itu ada di mana aja sih gitu, atau produk multimedia apa saja yang biasanya ada storyboard gitu. Apa? Boleh langsung on mic aja dan menjelaskan. Biasanya sih kalau kita bikin film atau video suka ada. Iya, betul banget. Nah, storyboard ini biasanya kita sering jumpai ya dalam tahap praproduksi film pendek, ataupun misalkan buku bergambar juga pasti ada storyboardnya dulu, ataupun animasi gitu, komik juga selalu ada tahapan pembuatan storyboard ini. Nah, ini adalah contoh dari Nah, di sini adalah ada contoh dari storyboardnya, anak-anak bisa dilihat. Di situ ada sketsa suasana atau sketsa jalan cerita yang nantinya akan dibuat produk gitu, dan di bawahnya biasanya akan ada penjelasan kira-kira di scene ini akan terjadi apa dan juga suasananya seperti apa, penggambarannya gitu. Boleh selanjutnya, Salah. Nah, selanjutnya ada skrip. Anak-anak di sini pasti udah sering dengar juga ya, sama gitu, skrip tuh selalu ada di dalam tahapan praproduksi. Nah, syuting skrip ini digunakan sebagai panduan produksi di lapangan. Boleh next, Saha. Di sini ada contoh skrip ya, anak-anak boleh dilihat. Di situ kita ada scene 1 eksternal gedung kantor Skopindo Senja. Nah, di sini maksudnya apa? Mungkin anak-anak masih belum paham ya. Nah, di sini menggambarkan bahwa pada scene 1 yaitu bertempat di luar ruangan atau eksternal di gedung kantor Skopindo. Di situ sudah dijelaskan ya gitu. Kita akan syuting di mana, dan juga di sini ada senja. Nah, senja ini apa maksudnya? Senja ini artinya adalah penggambilan gambarnya atau suasana yang akan ditampilkan itu sedang senja gitu. Nah, selanjutnya di bawah ada keterangan cast atau aktornya gitu. Nah, di sini akan juga dijelaskan kira-kira aktor atau misalkan siapa yang akan tampil, yang akan muncul di scene 1 ini. Selanjutnya juga ada penjelasan suasana dan cerita, dan juga apa yang akan terjadi di sana, maupun itu dialog juga biasanya suka dijelaskan di skrip gitu ya. Nah, di bawahnya ada kamera. Nah, di sini ada penjelasan mengenai kameranya. Ada long shot ke seluruh gedung, memperlihatkan appearance gedung, lalu close up ke tubuh yang sedang menunggu jemputan. Di sini apa maksud dan atau juga apa tujuan dari penjelasan kamera ini? Nah, penjelasan kamera ini bertujuan agar nanti kita saat produksi tidak bingung. Kita harus bagaimana pengambilan kameranya, kita harus bagaimana dari sisi mana kita mengambil gambarnya gitu. Jadi kita produksi, kita tinggal melakukan sesuai yang sudah ada di skrip ini. Nah, mungkin penjelasan Ibu akan diselesaikan di sini. Ada pertanyaan? Mungkin dicukupkan ya pertanyaannya. Nah, baik, mungkin segitu saja pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.